Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Selama Wit memahat, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Rasanya seolah-olah aku bisa membuat kelinci yang lebih imut daripada sebelumnya. Ya, dengan menekan pada sifat kuncinya. Mungkin ini karena aku meniru kelinci itu. Dan akhirnya selesai. Detail pahatanku kali ini jauh lebih baik dibandingkan pahatan sebelumnya. Dari Wit di sini. Wit juga berhasil menyelesaikan seluruh hewan yang telah ia tiru dengan sangat detail. Sun pun muncul dan mengatakan kalau Wit telah membuat mahakarya, yaitu 5 pahatan yang sangat mirip dan makhluk hidup sehingga profesiensi skill memahatnya meningkat. Wow, tak kusangka aku dapat menciptakan mahakarya hanya dengan bahan-bahan yang sehari-hari kugunakan. Mr. Dairon pun berkata kepada Wit, kalau yang membuat pahatannya terlihat hidup adalah perasaan yang tertuang ke dalam pahatannya. Dengan begitu, Daron pun meluluskan Wit. Otomatis, quest yang diberikan Daron pun telah selesai. Tiba-tiba, Daron terbatuk dengan sangat keras hingga membuat Wit khawatir. Daron pun mengatakan kalau ia tak punya waktu lebih lama lagi. Dan ia ingin memenuhi semua pesanan pahatan yang ia terima sebelum ia pergi. Daron pun meminta Wit untuk tinggal selama seminggu di sana dan membantunya menyelesaikan pesanan-pesanannya. Tak saja, Wit langsung menerima permintaan itu dan Daron pun menyerahkan detail dari pesanan pahatannya. Kan kulakukan yang terbaik, Daron, ucap Wit sambil membungkuk. Dan sejak saat itu pula, Wit dan Daron memahat bersama dan menyelesaikan pesanan pahatannya selama 1 minggu. Dari pagi hingga malam, Wit tanpa hentinya memahat. Kini Wit mengambil bagian pahatan-pahatan yang berukuran besar. Daron pun tiba-tiba bertanya ke Wit jika ia memiliki orang yang dicintainya. Ia pun melanjutkan dengan menceritakan kisah cintanya. Oh, saat aku masih muda, aku bertemu dengan seorang yang sangat kucintai. Dan satu-satunya bakat yang kupunya hanya memahat. Tadi aku membuat pahatan yang menyerupai dirinya. Hanya saja ia sangat cepat meninggalkan dunia ini. Sejak saat itu pula, aku memahat semua tahap dalam kehidupannya dari kenangan yang kumiliki bersama. Mahat bukanlah skill yang mudah. Senimu akan meningkat saat kau terus mengasah skill memahatmu. Tapi itu akan menjadi berbeda lagi jika kau menambahkan cinta ke dalam pahatanmu. Pun bergumam, sebuah pahatan yang kukerjakan dengan hatiku. Ku masih tak paham akan hal itu. Mungkin karena aku belum pernah memiliki perasaan pada siapapun. Tapi ya udahlah, yang penting aku sudah menyelesaikan semua tugas-tugasku tepat pada waktunya. Sun pun muncul dan di sini tingkat pemahaman Wit mengenai pahatan masih 0%. Jika ia memenuhi pemahamannya tentang pahatan, ia dapat menciptakan lebih banyak lagi pahatan-pahatan yang luar biasa. Isi dari Daron pun semakin memburuk dan kini Daron sampai batuk darah. Wit, aku yakin inilah saatnya untukku pergi. Ku punya permintaan untukmu, Wit. Tolong bantu aku berjalan. Ada sesuatu yang ingin kuselesaikan sekarang sebelum aku pergi. Kemudian mengantar Daron ke ruang bawah tanahnya. Dan di sana ia menemukan sebuah pahatan seorang wanita yang Wit duga itulah orang yang dicintai oleh Daron. Daron pun mengatakan kalau pahatannya ini adalah hasil dari bayangannya tentang orang yang dicintainya. Daron juga melanjutkan pahatannya dengan kondisi yang sangat lemah. Melihat tekad kuat dari Daron membuat Wit terkejut dan semakin bertanya-tanya tentang perkataan Daron mengenai pahatan dengan rasa cinta. Wit, kau masih muda, kau akan mengalami banyak hal di hidupmu. Dan sebagai seorang Moonlight Sculptor, kau hanya bisa tumbuh dengan melalui banyak hal. Kau tahu, setiap pekerjaan memiliki potensi untuk menjadi legendaris. Raj pengendali seluruh daratan, ksatria pedang terbaik di daratan, pedagang yang paling untung di negara. Wit pun memotong perkataan Daron. Ia menatapnya dengan serius. Jadi Daron,
apakah Moonlight Sculpture adalah pekerjaan yang bagus? Apakah ini layak dipertahankan? Hei Wit, apakah kau benar-benar ingin mengetahui tentang legendari Moonlight Sculpture? Meskipun dirimu sendiri adalah seorang Moonlight Sculpture. Ya, aku ingin mengetahuinya, ucap dari Wit. Karena job ini kudapat dengan ditipu, meskipun aku memiliki banyak penjelasan. Aku tak ada niatan untuk mengubahnya. Hanya saja aku tetap ingin tahu pekerjaan seperti apa legendary Moonlight Sculpture itu, gumam dari Wit. Daron pun berkata, itu adalah pekerjaan yang terhormat. Sesuatu yang tak bisa kau nilai, banggalah pada dirimu sendiri. Ucap singkat dari Daron. Kayaknya jawaban dari Daron itu nggak bisa diterima ya sama si Wit. Daron pun akhirnya berhasil menyelesaikan pahatannya. Lian, akhirnya aku akan menyusulmu, ucap dari Daron. Tak lama kemudian, Daron pun terjatuh lemas dan di sini Wit menangkapnya. Sebelum Daron pergi, ia berkata kepada Wit, "Ini adalah kehormatan bagiku untuk mewariskan skillku pada seorang legendary Moonlight Sculpture. Kau tak akan bisa ke puncak hanya dengan mengandalkan skill saja. Jangan lupakan yang kukatakan, Wit." Tak lama kemudian, Daron pun akhirnya pergi. Sebagai seorang legendary Moonlight Sculpture, aku tak boleh membiarkanmu pergi begitu saja, gumam dari Wit. Ia kemudian membuat pahatan untuk mengenang Daron. Ini adalah tugas seorang pemahat untuk mempertahankan kehadiranmu. Apapun yang sudah kau katakan sampai akhir, aku takkan pernah melupakannya, ucap dari Wit. Shin berpindah lagi ke pasukan dojo, dan seperti biasa, kemanapun mereka pergi, mereka selalu menjadi tontonan para warga. Salah satu bawahannya mengatakan kalau ia mendapatkan pesan yang mengatakan Wit baru saja menyelesaikan quest dan sekarang ia sedang berburu. Bagus. Aku sangat ingin melihat caranya bertarung. Aku suka menonton orang melawan lawan yang kuat, ucap dari ketua. Hanya saja bawahan itu meragukan skill Wit saat ini, karena menurutnya Wit sudah cukup lama dari pertarungan. Bisa saja skillnya semakin menurun karena Wit sudah tak terbiasa lagi dengan bertarung. Sepertinya kau tak tahu, seorang pendekar pedang harus tahu caranya menurunkan pedangnya dari waktu ke waktu. Kau harus tahu cara memisahkan dirimu dari pedangmu. Kalau kau hanya ingin menguasai level yang lebih tinggi dari ilmu pedang, kau takkan mendapatkan apa-apa dan hanya mempersempit dirimu sendiri di dunia ini. Turunkan pedangmu, tapi jangan pernah melupakannya. Aku tak pernah mengajarinya ini, tapi dia pasti menyadarinya sendiri. Dan sudah memulai latihannya itu, ucap ketua menjelaskan. Shin pun memperlihatkan keadaan suatu kastil. Para warga di kastil ini sedang bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Ternyata Wit juga ambil andil dalam pertarungan kali ini. Siapa sangka kalau aku akan berpartisipasi dalam perang guild ini, gumam dari Wit. Mereka ada banyak sekali. Aku yakin kalau mereka ada sekitar 3.000 guild di dalam benteng Odin. Seseorang pun datang menghampiri Wit dan menjelaskan kalau benteng Odin dulunya ditempati oleh Prosperity Guild, Oasis dan Sayap Mei. Tapi Prosperity Guild menginginkan untuk kepentingan mereka sendiri dan mengkhianati semua orang. Itulah penyebab kalau pemilik asli benteng Odin menggabungkan pasukan dengan Oasis dan Sayap Mei. Orang yang dikhianati oleh Prosperity Guild. Ia juga langsung mengetahui kalau Wit adalah seorang pedagang hanya dari pakaiannya. Dengan polosnya, Wit pun berkata dengan jujur kalau ia di sini untuk berlatih. Karena upah para pedagang yang ikut kali ini adalah 3 kali lipat dari upah biasanya. Kemudian terdengar suara drum yang sangat keras. Suara itu menjadi pertanda kalau perang guild akan dimulai.
para kesatria yang berada di luar kastil mulai menyerbu gerbang kastil. Ada juga yang sudah menyerang para pasukan yang berada di atas benteng. Tak hanya berdiam diri, Wit juga ikut andil dalam pertarungan ini. Dengan mudahnya, Wit mengalahkan seorang kesatria hanya dengan sekali serangan. Para kesatria lainnya yang melihat skill bertarung Wit yang gak kaleng-kaleng itu mulai mewaspadai serangan Wit. Kembali lagi ke pasukan dojo. Kali ini mereka sedang bertarung melawan player lain dari guild Ika. Kalau kalian ingat lagi, si Wit sama Mapan pernah bertemu dan melakukan perjalanan bersama mereka. Mereka pun dengan semangatnya yang membara menyerbu para pasukan dojo. Sayangnya semangat aja nggak cukup ya untuk membuat mereka memenangkan pertarungan. Dalam waktu yang singkat, mereka pun langsung dibantai habis-habisan sama pasukan dojo. Keesokan harinya, mereka hanya bisa melongo mengingat kembali nasib malang mereka saat melawan pasukan dojo. Tak mau menyerah begitu saja, mereka akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam dengan meminta pertolongan dari guild Ika. Jadi, kau ingin kami membantumu membalaskan dendammu pada orang-orang dari dojo itu? Tanya dari ketua guild. Benar, anggota guild ini ada 300 orang. Dengan jumlah itu, aku yakin kita bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Dan aku yakin drop item mereka pasti menarik. Ya, baiklah, aku akan membantu kalian. Lagian, pasukan dojo itu sangat merusak pemandangan kami. Aku selalu mengawasi gerak-gerik mereka dari dulu. Dan sesuai dengan kesepakatan, seluruh anggota guild Ika bertarung melawan pasukan dojo. Di sini, pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Bahkan, mereka sampai menggunakan sebuah bom untuk mempercepat jalannya pertarungan. Anggota kepercayaan ketua pun tak mengerti alasan mereka diserang habis-habisan seperti ini. Ketua dojo pun hanya menyuruh para anggota untuk tetap bertahan dan jangan sampai lengah melawan mereka. Ketua dojo yang berhasil meningkatkan semangat para anggotanya dan mereka pun bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tak lama kemudian, para anggota dojo itu telah mati satu persatu hingga tersisa ketua dan bawahannya. Jadi bagaimana rasanya melihat seluruh teman-temanmu dikirim ke neraka? Ucap dari Glenn. Ia pun langsung menghabisi ketua dojo yang sudah tak sanggup lagi untuk bertarung. Orang yang mengambil nyawaku namanya Glenn. Sudah 30 tahun sejak aku kalah bertarung pada seseorang. Tapi tak apa, ini hanyalah sebuah game yang menyenangkan. Aku harus mengerti situasi seperti ini bisa saja terjadi. Ketua pun langsung menuliskan sesuatu dan menyuruh anggotanya untuk tidak menghapuskan tulisannya. Ternyata yang ditulis ketua adalah nama-nama orang yang membantai pasukannya serta nama guild mereka. Setelah mereka mengalahkan para pasukan dojo, betapa terkejutnya mereka dengan item drop yang mereka dapatkan. Sialan, item apa-apaan ini? Hanya ada beberapa pedang yang tak bernilai, tumpukan jubah dan segunung roti barley. Kalau gini, rugi dong. Ketua guild Ika pun terlihat sangat kecewa dengan Glenn dan meminta Glenn untuk mengobrol sebentar. Ini sih pasti ya si Glenn mau dikasih hukuman. Di kehidupan nyata, Wit sedang menonton acara TV Royal Road. Di sini para presenter mengatakan kalau terdapat seorang player yang telah menembus level 370 dan menjadikannya sebagai player rank 1. Player itu dikenal sebutan sebagai Dark Knight. Baru-baru ini dia menerima persetujuan tentang levelnya dari Tower of Warrior. Nah, Tower of Warrior itu adalah tempat bertarung orang-orang terkuat saja. Dark Knight ini bisa mengalahkan prajurit terhebat barbarian. Nah, dengan itu Dark Knight menjadi player terhebat di Royal Road. Wit yang mendengar berita itu lumayan terkejut tentang fakta dari Dark Knight.
Tapi ia juga bertanya-tanya harga dari player level 370. Selama game ini masih banyak peminatnya, sepertinya harga player akan tetap mahal. Tak hanya itu, presenter pun mengatakan kalau terdapat player lain yang membuat kita semua terpukau dengan kehebatannya. Player itu menguasai 3 skill berbeda hingga level intermediate. Ia dapat menguasai skill menjahit, blacksmith, dan memasak. Mereka pun menyiarkan cuplikan saat mapan melakukan pelelangan baju yang dijahit oleh Wit menggunakan kain pelangi yang ia peroleh dari desa Baran. Dengan semangat yang menggebu-gebu, presenter itu pun berkata kalau ia akan mencari Wit kemanapun dan akan melakukan wawancara dengannya. Lagi-lagi ya mereka membicarakanku. Tapi maaf, aku tak tertarik dengan popularitas ini, ucap dari Wit sambil mematikan TV-nya. Wit kemudian login kembali ke Royal Road dan di sini ia berada di sebuah kota. Saat ia memerhatikan sekitar, orang-orang di kota itu sedang membicarakan Dark Knight. Bahkan terdapat juga player lain yang sedang mencari-cari player dengan kriteria level skill tertentu. Scene kemudian berpindah ke dalam suatu goa yang bernama Gua Basra. Di dalam gua ini sedang terjadi pertarungan geng pencuri yaitu geng Basra. Bahkan player dengan skill magic juga ada di sana. Tak hanya itu, Hwarung juga ikut dalam pertarungan itu. Ngapain ya kira-kira Hwarung di sini? Apa dia bakal joget-joget? Wah, ternyata Hwarung juga bisa bertarung ya dengan sangat baik. Tetaplah berhati-hati Hwarung, ucap seorang pria berambut merah. Lah, ini kan orang yang pas itu gangguin Wit mancing ya. Oke, semakin menarik ya kelanjutan cerita dari Babang Wit kita. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.